Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Dugus Mawardani, NIM D600210200 dari kelas C, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan terkait simulasi antrian SPBU Babelan, yaitu pada shelter Pertamax 92 dari kelompok 4. Baik, di sini ada anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Imro'atul Muti'ah, kemudian Salsabila Ica Balindana, Siwimar Hengningrum, dan saya sendiri Nur Aini Dugus Mawardani. Selanjutnya di sini adalah ruang lingkup objek pengamatan yang mana kami melakukan pengamatan pada SPBU Pabelan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Banaran, Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Di sini menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti Pertamax, Pertalite, solar. Kemudian di sini kami melakukan objek pengamatan yaitu pada shelter Pertamax 92. Dan pengamatan ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024. Selanjutnya di sini ditemukan permasalahan terkait antrian yang mana terdapat beberapa permasalahan. Yang paling pertama yaitu antrian pada jam tertentu. Di sini terjadi antrian panjang pada pukul 6 sampai dengan 8 pagi, kemudian pada pukul 16 hingga 18 sore. Selanjutnya yang nomor dua adalah antrian karena kurangnya tenaga kerja. Ketika kurangnya tenaga kerja, maka akan menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama sehingga terdapat antrian yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga adalah antrian karena pembayaran non tunai. Nah, ketika pelanggan melakukan pembayaran non tunai, maka eh, petugas akan melakukan pelayanan lebih lama karena untuk menyiapkan dari metode pembayaran tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah antrian karena perbedaan permintaan jumlah volume Pertamax yang diminta. Jadi ketika pengendara ini memiliki permintaan yang berbeda-beda, maka terdapat waktu pelayanan yang berbeda-beda pula. Terutama ketika melakukan pengisian full tank, maka waktu pelayanan akan lebih lama dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah model konseptual dan karakteristik dari sistem antrian. Jadi model antrian pada shelter Pertamax 92 yaitu single channel single pass yang mana hanya terdapat satu jalur antrian dan satu server yang akan melayani pelanggan. Jadi ketika pelanggan datang akan terjadi antrian, kemudian pelayanan dan keluar. Adapun karakteristik dari model konseptual ini adalah first in first out yang mana hanya menetapkan pelanggan yang akan datang pertama pada antrian akan dilayani pertama pula sebelum pelanggan lainnya. Selanjutnya dari sistem existingnya di sini, kami membuat flowchart yang mana dimulai dari mulai, kemudian pengunjung datang. Nah, ketika pengunjung datang, maka pengunjung tersebut akan antri. Nah, apakah terdapat antrian? Jika tidak terdapat antrian, maka langsung melakukan pengisian bahan bakar. Namun, jika terjadi antrian, maka pengunjung akan mengantri. Nah, setelah itu akan melakukan pengisian bahan bakar, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran dan selesai. Selanjutnya di sini adalah analisa input, yang mana di sini kami melakukan pengamatan pada SPBU Pabelan, tepatnya di shelter Pertamax, dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 16.43 sampai dengan 17.50. Dari pengamatan tersebut, kami melakukan pengamatan dengan 100 jumlah data, namun ketika diolah, terdapat beberapa data yang kurang tepat. Jadi kami melakukan hanya pengolahan 87 data. Jadi karena adanya perpindahan antrian ataupun keluar dari antrian, maka didapatkan hanya 87 data saja. Selanjutnya di sini adalah tabel data hasil pengamatan SPBU Babelan yang mana terdapat 87 data. Yang mana rata-rata di sini dihitung rata-rata waktu maksimal dan minimal. Kemudian untuk di sini kami melakukan pengamatan pada waktu pengolahan pada waktu antar kedatangan, waktu pelayanan, waktu tunggu, dan waktu dalam sistem. Adapun rata-rata dari waktu kedatangan yaitu 21,15 detik, kemudian waktu pelayanan yaitu 38,11 detik, kemudian waktu tunggu yaitu 187,44 detik, dan waktu dalam sistem yaitu 223,55 detik.
Kemudian di sini ketika kami sudah melakukan pengolahan dari 87 data tersebut, kami melakukan analisis data antrian, yang mana di sini melakukan analisis data antrian dan ditunjukkan melalui histogram. Jadi ini untuk waktu antar kedatangan dari SPBU Pabelan yang shelter Pertamax. Ketika dilakukan pengujian menggunakan software EasyFit, maka diketahui bahwa waktu antar kedatangan ini berdistribusi gamma, dan kemudian ketika ditunjukkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan nilai alfa 0,02 diperoleh data statistik sebesar 0,0446 dan nilai critical value 0,16051, yang mana di sini karena rejectnya adalah nol sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dan dapat diterima. Selanjutnya di sini adalah histogram dari waktu tunggu, yang mana ketika melakukan pengujian menggunakan software EasyFit, maka ditunjukkan bahwa distribusi gamma, dan kemudian ketika pengujian goodness of fit melalui tabel Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa nilai statistiknya sebesar 0,0446 ketika alfanya 0,02, kemudian nilai critical value-nya adalah 0,16051, yang mana menunjukkan bahwa berdistribusi gamma dan dapat diterima. Selanjutnya di sini untuk waktu pelayanan pun sama. Jadi di sini diperoleh keputusan rejectnya adalah 0 sehingga dapat berdistribusi gamma. Dan yang terakhir adalah waktu dalam sistem. Jadi ini pun melakukan dengan pengujian software EasyFit juga. Dan kemudian diketahui bahwa perolehan keputusannya juga reject, no. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat dari pengolahan tersebut berdistribusi gamma semua. Oke, nah selanjutnya adalah simulasi. Jadi di sini kami melakukan simulasi sebanyak 3 kali skenario. Jadi skenario pertama dibuat dengan menggambarkan skenario yang memiliki kondisi normal, yaitu jumlah dan waktu kedatangan sesuai dengan pengambilan data yang dilakukan. Tujuan dari skenario pertama ini untuk memberikan gambaran dan kondisi sebenarnya dengan praktik simulasi. Adapun untuk skenario pertama, simulasi menggunakan distribusi gamma. Input source-nya yaitu menggunakan data rate berupa 1,5 per menit, kemudian input delay atau SPBU-nya menggunakan data pelayanan yang berdistribusi gamma, alfanya 4,884, dan nilai betanya adalah 7,8041. Selanjutnya, di sini adalah data hasil skenario 1, yang mana menunjukkan bahwa rata-ratanya dihasilkan sedemikian rupa. Selanjutnya adalah skenario 2. Di sini kami juga melakukan pengujian untuk skenario 2 dengan cara mengubah data waktu pelayanan, yaitu mengurangi waktu pelayanan sebesar 13% dari waktu sebelumnya didasarkan oleh pemodelan simulasi yang mengatur pemberian Pertamax dengan waktu naik dan tanpa kendali kembali, serta tidak melayani pembelian full tank. Nah, untuk tujuan dari simulasi skenario kedua ini adalah meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat melayani lebih banyak pelanggan dalam periode waktu yang sama. Untuk source-nya di sini menggunakan rate sebesar 1,5 per menit, kemudian delay-nya berdistribusi gamma dengan menggunakan nilai alpha 14,986 dan betanya 2,215. Adapun di sini adalah data hasil dari simulasi skenario 2, dihitung rata-rata, kemudian maksimal, minimal dari rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu dalam sistem, rata-rata service, resize, utilitas, dan pengunjung. Selanjutnya di sini adalah skenario terakhir, yaitu skenario 3, yang mana dibuat dengan menambahkan jalur antrian pada sisi lain sehingga terdapat 2 jalur antrian dalam satu shelter. Nah, untuk tujuan dari skenario 3 ini adalah mengurangi jumlah antrian dalam sistem. Jadi dengan adanya 2 jalur antrian diharapkan berdistribusi eh, kendaraan akan mengisi bahan bakar itu menjadi lebih efisien sehingga waktu tunggu waktu tunggu pelanggan ini menjadi lebih berkurang. Jadi untuk di sini input source-nya itu menggunakan data waktu antar kedatangan, yaitu berdistribusi gamma sebesar alfanya adalah 1,665, kemudian betanya 12,702 dan nilai minimalnya adalah 0. Adapun input delay dari ini pun menggunakan data pelayanan berdistribusi gamma,
yang mana alfanya adalah 4,884, betanya 7,8041, dan nilai minimalnya adalah 0. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah data hasil simulasi skenario 3 yang mana terdapat beberapa kolom yang mana di sini menggunakan dua shelter yaitu shelter kiri maupun shelter kanan. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis output. Analisis output digunakan dengan cara validasi dan verifikasi. Untuk validasi sendiri merupakan proses yang digunakan untuk menguji kelayakan proses, model, ataupun sistem. Uji ini memastikan bahwa syarat-syarat tertentu dari sebuah metode sudah terpenuhi. Nah, kemudian di sini dilakukan dengan uji normalitas. Jadi, ketika dilakukan uji normalitas, didapatkan hasil bahwa pengolahan data tersebut ini diketahui memiliki nilai asim sign-nya itu adalah yang total adalah untuk data aktual 0,213 dan simulasi 0,834 atau lebih dari 0,05 yang berarti kedua data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk validasi dilakukan Turing test atau uji kesamaan di tes, uji kesamaan dua rata-rata. Di sini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua data. Nah, ketika diujikan, jadi di sini menggunakan data hasil pengamatan yang sistem nyata dan hasil simulasi dari pemodelan. Dalam pengujian ini menggunakan 30 sampel data. Adapun langkah-langkahnya di sini menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yang mana H0 atau hipotesis awalnya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dan output sistem simulasi. Kemudian H1-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata antara sistem nyata dengan output sistem simulasi. Adapun taraf nyata atau taraf signifikannya yaitu 0,025. Kemudian untuk uji statistik hitungnya didapat digunakan rumus sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah menghitung dari uji t-test sehingga didapatkan bahwa N1 sama dengan N2 atau 30. Kemudian diketahui bahwa SP, kemudian T-tabel dan T hitungnya sedemikian rupa. Selanjutnya, untuk kriteria uji, ketika H0 diterima, maka H0 akan diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Dengan nilai alfa sama dengan 0,05 diketahui nilai T hitung menggunakan Microsoft Excel sebesar 0,00742221 dan T tabel sebesar 2,30108361. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel, sehingga disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak atau maksudnya adalah diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Oke, yang selanjutnya, untuk validasi di sini dilakukan juga menggunakan software SPSS, yang mana berdasarkan software SPSS ini, diketahui bahwa nilai sigtotalnya pada bagian equal variance assume yaitu sebesar 0,800, karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Oke, yang selanjutnya di sini validasi dihitung rata-rata data simulasi dan rata-rata data aktual yang mana rata-rata data simulasi sebesar 3,815, kemudian data aktual adalah 3,11, sehingga didapatkan E-nya yaitu 0,095. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan, maka dapat diketahui E-nya adalah sebesar 0,095 atau kurang dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut dianggap valid. Selanjutnya adalah verifikasi. Nah, di sini verifikasinya adalah verifikasi model sistematis maupun verifikasi model matematis. Untuk verifikasi model simulasi dilakukan dengan software AnyLogic, jadi sehingga dapat diketahui bahwa pada sistem SPBU Pabelan diawali dengan datangnya pelanggan ke SPBU yang mana disimbolkan dengan source, kemudian pelanggan tersebut mengantri dengan simbol komponen yaitu antrian, lalu pelanggan mendapatkan pelayanan mengisi BBM,
berupa Pertamax dengan simbol komponen SPBU. Setelah itu, pelanggan meninggalkan SPBU dengan gambaran atau simbol yaitu sing. Jadi pada simulasi ini kapasitas yang digunakan itu adalah satu sehingga sesuai dengan kondisi nyata di SPBU Pabelan UMS. Selanjutnya adalah verifikasi model matematis. Nah, verifikasi model matematis ini dilakukan dengan ukuran performansi yaitu rata-rata waktu pelayanan, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, dan rata-rata waktu dalam sistem, baik menggunakan data aktual maupun data AnyLogic dengan satuannya yaitu detik. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut, ukuran performansi pada hasil perhitungan sistem nyata dan aktual maupun analogic pada rata-rata waktu pelayanan dan data aktual mendapatkan 3,11, sedangkan pada AnyLogic sebesar 3,15 detik pada waktu pada rata-rata waktu tunggu dalam antrian data aktual sebesar 185,44, sedangkan pada AnyLogic 176,78 detik. Adapun ukuran performansi pada rata-rata waktu dalam sistem secara aktual yaitu 223,55 dan AnyLogic 214,93 detik. Sehingga dengan demikian, perhitungan data aktual dan data simulasi AnyLogic menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terverifikasi. Oke, selanjutnya adalah perhitungan parameter pada setiap skenario. Jadi, ketika sudah diverifikasi, maka akan dilakukan perhitungan parameter pada setiap skenario. Di sini untuk skenario 1, ketika kondisi SPBU yang normal, jadi di sini diperoleh rata-rata waktu mengantri sebesar 2,95 menit, kemudian rata-rata waktu dalam pelayanan yaitu 3,58 menit, rata-rata waktu dalam pelayanan sebesar 0,64 menit, dan nilai utilitas yaitu 96,5%. Jadi skenario 1 ini digunakan data asli tanpa adanya perubahan sama sekali. Kemudian untuk skenario 2 dilakukan ketika SPBU hanya melayani pengisian sesuai nominal cash atau tunai tanpa kembalian dan tidak melayani pengisian full tank, diperoleh waktu rata-rata mengantri sebesar 0,85 menit, rata-rata waktu menunggu sebesar 1,40, kemudian rata-rata waktu pelayanan 0,55 menit dengan utilitasnya yaitu 79%. Kemudian untuk skenario yang terakhir yaitu skenario 3, yang mana di sini dilakukan dengan perbedaan menambahkan jalur antrian di sisi lain sehingga dapat dua jalur antrian dalam satu shelter. Untuk di skenario 3 sendiri diperoleh rata-rata waktu mengantri sebesar 1,32 menit, rata-rata waktu dalam sistem yaitu 101,9 menit, rata-rata waktu pelayanan 0,63 menit, dan rata-rata utilitasnya yaitu 87%. Sedangkan pada antrian di sisi kanan diperoleh rata-rata waktu mengantri 1,44 menit, rata-rata waktu dalam sistem 2,07 menit, rata-rata pelayanan 0,64 menit, dan rata-rata utilitas sebesar 86%. Dari hasil skenario 3 ini, didapatkan bahwa terjadi penurunan rata-rata waktu mengantri dan rata-rata waktu dalam sistem. Adapun analisis skenario terbaik, yaitu eh, skenario ketiga dengan utilitas sebesar 87% sisi kiri dan 86% sisi kanan. Pada skenario 3 ini merupakan skenario terbaik karena memiliki nilai rata-rata waktu tunggu yaitu 1,3 menit dan rata-rata dan 1,4 menit yang menunjukkan adanya penurunan waktu tunggu dibandingkan dengan skenario pertama. Skenario 3 tersebut juga memiliki waktu dalam sistem lebih rendah pada kedua sisi yaitu 1,95 menit di sisi kiri dan 2,07 menit di sisi kanan dibandingkan dengan skenario 1 yang memiliki nilai 3,58 menit. Selain itu, skenario 3 ini diusulkan dengan penambahan dua jalur antrian agar bisa melayani server yang tersedia. Hal tersebut dapat mengurangi waktu menunggu antrian yang menjadikan lebih efisien dan efektif. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, pengamatan dilakukan pada SPBU Pabelan Shelter 92 yang menggunakan antrian single chain, single phase dengan metode FIFO. Kemudian pengujian
menggunakan software EasyFit untuk mengetahui jenis distribusinya, diperoleh data berdistribusi gamma. Kemudian terdapat tiga skenario yang dapat dibuat pada skenario satu dengan menggunakan data kondisi sebenarnya. Skenario 2 dilakukan dengan pengurangan waktu pelayanan sebesar 13%. Skenario 3 dilakukan dengan perbaikan dengan membuka dua jalur antrian menggunakan probabilitas 0,5 dengan setiap antrian. Kemudian untuk yang keempat adalah berdasarkan uji t-test, diketahui bahwa T hitung kurang dari T tabel sehingga H0 ditolak dan dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan variansi yang signifikan antara output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan ketiga skenario dapat disimpulkan bahwa skenario ketiga merupakan alternatif yang dapat mengurangi antrian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.